Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saringatun Mudrikah SPD MPD, dosen dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Media dan Bahan Ajar Akuntansi. Saya akan menyampaikan beberapa aspek yang telah saya lakukan pada pembelajaran di mata kuliah tersebut, antara lain Delivery, Interaction, Assessment, atau disingkat DIA. Penjelasan tersebut akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Ketiga, metode pembelajaran. Keempat, rencana asesmen atau sistem penilaian. Deskripsi untuk mata kuliah Media dan Bahan Ajar Akuntansi merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 5 dan wajib ditempuh oleh mahasiswa karena di mata kuliah ini nantinya akan mempelajari tentang media pembelajaran dan pengembangannya serta bahan ajar akuntansi dan pengembangannya. Setelah mempelajari materi tersebut, mahasiswa diharapkan memahami konsep media pembelajaran, sumber belajar, bahan ajar, serta mampu untuk merencanakan, merancang, memproduksi, mengevaluasi, dan menggunakan media dan bahan ajar akuntansi pada pembelajarannya. Mahasiswa nantinya secara individu akan mengembangkan media teks dan cetak digital, gambar digital, serta audio digital. Sedangkan untuk pembelajaran secara kelompok, mahasiswa akan mengembangkan media video digital, media dan bahan ajar berbasis jaringan, dan media dan bahan ajar berbasis aplikasi. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah Media dan Bahan Ajar Akuntansi ini diharapkan setelah mempelajarinya, mahasiswa mampu untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan media dan bahan ajar yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian pendidikan akuntansi. Selain itu, yang kedua, CPMK-nya adalah mahasiswa menguasai konsep sumber belajar. Yang ketiga, mahasiswa menguasai konsep media dan bahan ajar. Keempat, mahasiswa menguasai terkait dengan landasan teoritis dalam penggunaan media pembelajaran. Kelima, mahasiswa menguasai konsep taksonomi media pembelajaran. Keenam, mahasiswa menguasai konsep media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Dan terakhir, mahasiswa menguasai prosedur merencanakan, memproduksi, mengevaluasi, dan menggunakan media dan bahan ajar, baik itu berbasis teks digital, gambar digital, audio digital, video, jaringan, maupun aplikasi digital. Nah, di dalam mata kuliah media dan bahan ajar akuntansi nantinya akan ditempuh selama 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama dan kedua akan membahas terkait dengan pengertian, fungsi, jenis, bentuk, pemilihan, kriteria, dan prosedur dalam merancang sumber belajar. Dilanjutkan pertemuan ketiga, yaitu terkait dengan kedudukan media dalam sistem pembelajaran, pengertian, ciri-cirinya, unsur-unsur, fungsi, nilai dan manfaat, kontribusi, jenis, dan kriteria dalam memilih media. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, mahasiswa akan mempelajari terkait dengan landasan teoritis dalam penggunaan media pembelajaran yang meliputi teori semiotik, teori komunikasi, dan teori belajar. Selanjutnya, pada pertemuan kelima akan membahas terkait dengan konsep taksonomi media pembelajaran, dan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa akan fokus pada pembelajaran terkait dengan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, berupa konsep, keunggulan, prosedur pengembangan, prosedur evaluasi, teknik pembuatan instrumen evaluasi, serta temuan-temuan pembelajaran berbasis IT. Dilanjutkan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, dan setelahnya pada pertemuan ke-9 yaitu mulai merancang media pembelajaran, diawali dari proses perencanaan, produksi, evaluasi, dan menggunakan media serta bahan ajar akuntansi berbasis teks digital. Selanjutnya pada pertemuan ke-10, mahasiswa akan merencanakan,
memproduksi, mengevaluasi, dan menggunakan media dan bahan ajar akuntansi yang berupa gambar digital. Dilanjutkan pertemuan ke-11, mahasiswa akan merencanakan, memproduksi, mengevaluasi, dan menggunakan media dan bahan ajar akuntansi berupa audio digital. Dilanjutkan pada pertemuan ke-12, media yang akan dikembangkan adalah berupa video digital. Pertemuan ke-13 adalah media dan bahan ajar akuntansi berupa pembelajaran jaringan. Kemudian yang ke-14 dan ke-15 pertemuannya akan fokus pada merancang media pembelajaran dan juga sumber ajar dengan menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Pada 11 materi tersebut akan disampaikan kepada mahasiswa dalam bentuk pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan, yang kemudian saya dokumentasikan dalam bentuk RPS yang saya unggah ke dalam Sistem Akademik Terpadu atau SIKADU UNES. Sebagai bahan referensi, saya juga menyusun bahan ajar yang saya susun bersama dengan tim teaching saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Akuntansi Berbasis Teknologi. Pada mata kuliah ini, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning. Mahasiswa akan diminta mengerjakan proyek pembuatan media dimulai dari tahapan bagaimana merencanakan, memproduksi, mengevaluasi, hingga menggunakan media dan bahan ajar tersebut. Media yang akan dihasilkan oleh mahasiswa pada proyek ini meliputi teks digital, gambar digital, audio digital, video, jaringan, dan aplikasi digital yang semua media tersebut akan dikembangkan khusus untuk pembelajaran akuntansi. Untuk mendukung perkuliahan, saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh UNES yang disebut dengan ELENA. Pada aspek delivery, pada pembelajaran ini saya wujudkan dalam bentuk penyampaian materi pembelajaran di kelas maupun materi yang saya unggah di LMS. LMS saya gunakan selain untuk mengunggah materi, saya juga gunakan untuk mengumpulkan tugas mahasiswa. Selain itu, saya juga memanfaatkan LMS sebagai forum diskusi, sehingga meskipun pembelajaran tatap mukanya terbatas waktunya, maka pembelajaran masih dapat berlangsung di luar kelas, yaitu dengan memanfaatkan forum diskusi yang tersedia di ELENA. Selanjutnya, pada aspek interaction, saya melakukannya dalam bentuk interaksi dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Interaksi antar dosen dengan mahasiswa dilakukan dalam bentuk tanya jawab, diskusi, maupun pembimbingan proyek. Sedangkan interaksi antar mahasiswa dilakukan dalam bentuk presentasi, diskusi kelompok, maupun pembuatan proyek secara berkelompok. Terakhir adalah aspek assessment. Pada aspek asesmen yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, aktivitas partisipasif dengan bobot sebanyak 10%. Selanjutnya, hasil proyek dengan bobot 40%. Dilanjutkan dengan tugas individu memiliki bobot 30% dan yang terakhir adalah UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 10%. Mengapa hasil proyek memiliki bobot yang paling besar? Karena mata kuliah media dan bahan ajar akuntansi merupakan mata kuliah yang banyak melakukan praktik pembuatan dan perancangan media pembelajaran, sehingga hasil proyek memiliki bobot presentasi terbesar dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Demikianlah penjelasan mengenai aspek DIA yang saya gunakan pada mata kuliah media dan bahan ajar akuntansi. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama rekaman kuliah tatap muka yang telah saya lakukan pada pertemuan ketiga. Dengan materi, kedudukan, pengertian, ciri media pembelajaran, unsur-unsur, fungsi, nilai dan manfaat, kontribusi, jenis, dan kriteria dalam memilih media pembelajaran. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sebelumnya sudah kuliah berapa SKS nih?
3 ya. Berarti ini mata kuliahnya Bika itu sudah yang paling akhir ya? Sudah sisa-sisa tenaga ya? Oke, nggak apa-apa. Kita akan belajar dengan menyenangkan hari ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan media pembelajaran ya. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini lebih mudah untuk kita pahami dan bermanfaat untuk kita nantinya. Berdoa, dipersilahkan. Oke, selesai. Ya. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Tentang apa? Sebelum ke media, sumber belajar. Kemarin di sumber belajar itu tidak hanya orang sebagai sumber belajar, tapi juga ada bentuk yang lainnya. Contohnya apa yang bisa jadi sumber belajar? Data bisa, ya enggak? Benda bisa, ya, dan lain sebagainya. Yang fungsinya dia sebagai sumber untuk seseorang nantinya bisa belajar sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dan juga bisa untuk mengembangkan kompetensi dari peserta didik. Oke, kemarin ada beberapa karakteristik ya dalam memilih sumber belajar. Ada yang masih ingat kemarin karakteristik dalam memilih sumber belajar itu apa saja? Akbar, silahkan Akbar. Jadi dalam memilih sumber belajar terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama itu menganalisis karakteristik dari peserta didik. Oke. Kemudian yang kedua itu terkait tujuan dan isinya. Tujuan dan isinya. Terus yang berikutnya itu terkait pengorganisasian dari kegiatan pembelajaran. Iya. Dan yang terakhir itu terkait strategi cara penyampaiannya. Oke, terima kasih Akbar. Selanjutnya, kemarin juga kita mempelajari terkait dengan prosedur atau langkah-langkah dalam memilih sumber belajar. Ada yang ingat apa saja, Vindi? Oke, baik. Jadi dalam pertemuan kemarin itu kita membahas mengenai prosedur langkah demi langkah dalam merancang sumber belajar. Nah, di mana prosedur ini terdapat 8 prosedur. Yang pertama itu analisis kebutuhan, di mana dalam analisis ini kita akan menentukan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah menggunakan sumber belajar. Oke. Langkah yang kedua yaitu perencanaan dan desain. Langkah yang ketiga itu pengembangan konten. Langkah yang keempat, produksi dan implementasi. Langkah yang kelima yaitu evaluasi dan revisi. Langkah yang keenam yaitu distribusi dan implementasi. Langkah yang ketujuh pemantauan dan juga penilaian. Dan langkah yang terakhir itu ada pemeliharaan dan juga pembaharuan. Di mana dalam langkah yang terakhir ini kita akan memperbarui materi setelah berkala untuk memastikan di mana konten tetap relevan dan juga akurat, dan terus kita melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna dan juga perkembangan terbaru di bidang terkait. Oke, terima kasih Vindi. Oke ya, masih ingat semuanya ya materi kita di pertemuan minggu lalu. Nah, kali ini kita akan mempelajari media. Oke, materi ini juga sebenarnya sudah saya unggah di Elena ya, nanti bisa diakses di Elena. Outline-nya pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan apa itu media, jadi definisi dari media. Kemudian yang kedua, apa itu media pembelajaran, selanjutnya adalah fungsi dan juga guna media, selanjutnya manfaat dan kontribusi, dan yang terakhir adalah jenis dan kriteria dalam memilih media pembelajaran. Ya. Perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi harapannya setelah kita belajar materi hari ini, kita bisa nantinya menjelaskan terkait dengan definisi media, kemudian bisa menjelaskan fungsinya, selanjutnya bisa mendeskripsikan manfaat dari media pembelajaran, dan yang terakhir adalah kita bisa nantinya memilih ya dan mempertimbangkan dalam membuat media pembelajaran. Ada yang pernah dengar nggak dulu media itu berasal dari bahasa apa? Sudah ada ya contohnya ya? Oke, betul. Oke, media berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya apa? Medium. Artinya apa? Perantara. Perantara. Dari siapa kepada siapa? Mengirim kepada masa. Pintar sekali. Langsung UAS gimana? Oke, ya. Jadi
Jadi media itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya adalah medium, artinya apa? Perantara. Perantara yaitu dari siapa? Dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua. Kalau hanya satu berarti disebut media bukan? Kalau hanya ada pengirim pesan saja, tidak, harus ada penerima pesannya. Nah, biasanya orang itu mendefinisikan hal yang sama antara media dan juga alat peraga, tapi sebenarnya berbeda. Ya kan? Kalau alat peraga itu fungsinya terbatas sebagai alat bantu saja. Jadi dia tidak ada unsur untuk membelajarkan secara mandiri. Contohnya yang ada yang pernah kita lihat mungkin di sekolah ya dulu ya, ada alat peraga berupa apa misalnya? Organ tubuh manusia gitu ya di mata pelajaran biologi. Kemudian mungkin alat peraga yang lainnya. Yang itu semata-mata hanya sebagai alat bantu saja untuk memperjelas pesan. Tapi kalau media itu jauh lebih luas lagi, lebih dalam lagi, bagian integral, di mana dia bisa memperjelas dan juga menyampaikan pesan dengan sendirinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu media pembelajaran? Ada yang mungkin mau mencoba berargumen, kenapa sih kita perlu ada media pembelajaran? Kenapa sih guru harus butuh media pembelajaran? Gimana, Vina? Guru dapat dengan media pembelajaran itu guru dapat mempermudah dalam menyampaikan materi. Ya, oke. Jadi media pembelajaran itu tadi betul karena dia sebagai alat ya, berarti membantu guru untuk bisa menyampaikan materi dengan mudah, ya kan? Guru memiliki keterbatasan untuk bertemu dengan siswa gitu kan. Ada keterbatasan waktu, tidak setiap hari dengan siswa. Sementara siswa itu mungkin banyak yang misalnya ada pembelajaran yang belum dipahami. Maka dengan media itu bisa diakomodir sehingga nantinya siswa bisa belajar secara mandiri. Mungkin materi-materi yang tidak bisa dipelajarkan oleh guru di kelas bisa dipelajari secara mandiri menggunakan media. Sehingga di sini perlu ada media pembelajaran. Fungsi, coba kita lihat sebelum ke fungsi, kita lihat gambar di sini. Posisi guru, media, dan siswa. Oke, di sini ada guru, kemudian di sisi kanan ada siswa, kemudian ada tanda panah, media, yang di sini kemudian ada kotak lagi pesan, dan di bawahnya adalah, di bawah tanda panah ada metode. Mungkin ada yang mau mencoba menjelaskan, ini gambarnya membicarakan tentang apa sih? Artinya apa sih gambarnya? Silakan, Selvina. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi untuk kesimpulan gambar tersebut itu di mana guru dapat menggunakan metode ataupun mode pembelajaran dengan menggunakan media berbasis digital maupun non-digital untuk menyampaikan pesan berisi materi pembelajaran kepada siswa pada saat pembelajaran. Oke, betul ya. Jadi di sini kalau kita melihat posisi guru, media, dan juga siswa, media nggak mungkin di sini, ya kan? Nggak mungkin di sini. Media ada di mana? Tengah. Sebagai perantara antara guru dan siswa yang akan menyampaikan pesan. Nah, salah satunya juga harus didukung dengan apa? Biar media pesan ini sampai ke siswa. Ada metode. Di dalam pelajaran ada metode ya. Sudah kalian pelajari pada mata kuliah semester sebelumnya, yaitu desain dan strategi pembelajaran. Ya, ada berbagai macam metode. Nah, aplikasinya di sini. Jadi, guru menyampaikan pesan kepada siswa atau materi kepada siswa melalui media dan dikombinasikan dengan penyampaiannya yaitu metodenya. Kita lihat gambar selanjutnya. Oke, coba diperhatikan baik-baik. Ini ada gambar apa, bedanya apa gambar atas dengan gambar yang bawah. Cermati dulu. Sudah? Ada yang mau mencoba untuk menceritakan apa gambar atas dan bawah itu bedanya di mana? Vina, silahkan Vina. Izin menjawab Ibu, untuk gambar yang atas itu jika pembelajaran dilakukan secara satu arah dan juga tanpa menggunakan media. Jadi bisa jadi persepsi antara murid dengan guru itu berbeda. Seperti yang dicontohkan di gambar, yaitu guru menyampaikan A, pada murid satu itu menangkapnya A1 dan kedua yaitu A, dan untuk murid ketiga yaitu BX. Dan kemudian untuk
gambar yang bawah, yaitu pembelajaran dengan menggunakan media. Jadi mungkin kemungkinan lebih besar itu persepsi pengalamannya antara guru dan juga siswa itu sama. Jadi seperti di gambar, guru menyampaikan A, jadi siswa 1 menangkap A, siswa 2 menangkap A, dan juga siswa 3 menangkap A. Oke, betul ya. Tepat sekali yang disampaikan oleh Vina. Jadi gambar yang pertama, yang atas gitu ya. Coba kita lihat. Ini ada Bu Guru sedang menjelaskan informasi atau materi gitu ya. Kemudian ada 3 siswa. Nah, di sini guru hanya menggunakan satu arah pembelajarannya tanpa menggunakan alat bantu apapun. Padahal muridnya misalnya banyak gitu ya. Ternyata si A ini sedang ngalamun. Si yang C misalnya sedang ngantuk misalnya. Maka mungkin informasi yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh guru itu bisa berbeda diterimanya oleh siswa. Ya, contohnya di sini, guru menyampaikan informasi A. Diterimanya oleh siswa 1, 2, dan 3 berbeda-beda. Ada yang A1, ada yang A sama yang BX, ini lebih jauh. Ya, jadi yang gambar atas ini pembelajaran satu arah tanpa bantuan media, sehingga bisa menyebabkan persepsi pengalaman itu berbeda. Coba kita bandingkan dengan gambar yang di bawahnya yang kedua. Gambar yang kedua ini Pak gurunya pakai alat apa ini? Pakai media apa ini? Globe misalnya. Ya, jadi nanti siswa juga akan bisa mendapatkan persepsi pengalaman yang sama. Informasi yang disajikan oleh Pak Guru globe seperti ini, negara Malaysia di sini, Indonesia di sini gitu ya, akan jelas. Maka siswa 1, 2, dan 3 akan bisa memperoleh informasi yang sesuai dengan yang disampaikan oleh guru. Informasinya A, maka akan diterima A semuanya oleh siswa. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya bawa HP semuanya? Ada kuotanya? Ada. Oke. Seperti biasa, karena tadi kita sudah belajar kan ya, terkait dengan apa? Media pembelajaran. Kita akan mencoba menggali kembali atau asesmen ya, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan dibuka Quizizz, masukkan kode berikut ini. Gampang kan soalnya? Tinggal milih kan jawabannya. Sudah semuanya? Sudah. Kita coba akhiri. Oke, ada yang tersulit di soal nomor berapa? Coba kita lihat ya. Identifikasi. Kebanyakan di soal kelima ya. Sama nomor 2. Yang ini, istilah lain dari media pembelajaran kecuali. Kecuali? Kecuali? Alat belajar. Terus? Sudah? Yang benar apa kira-kira? Istilah lain dari media pembelajaran kecuali. Kecuali yang tidak termasuk dalam media pembelajaran adalah alat belajar. Nomor 1 ada yang salah? Nggak ada ya, alhamdulillah berarti hari ini fokus semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Kesimpulan ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi ya, setelah kita mempelajari terkait dengan definisi, kemudian fungsi, guna, bagaimana cara memilih atau bagaimana mempertimbangkan menyusun media itu seperti apa gitu ya. Maka kita bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa media itu adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi transfer informasi dari pendidik kepada peserta didik. Yang kedua, media itu membantu untuk menyampaikan materi dengan cara yang efektif, menarik, mudah dipahami. Kemudian fungsi media adalah, tadi ada 4. Yang pertama,
atensi, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir kompensatoris. Dan yang terakhir, dalam memilih media ada beberapa kriteria. Yang pertama, tepat atau tidaknya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi dan bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media. Terus tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan taraf berpikir siswa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Tapi belum cukup karena saya memberikan tugas. Ya, tugas kelompok. Silakan bisa diakses di Elena, nanti ini dikumpulkan di Elena. Jadi tugas kelompoknya, saudara semuanya diminta untuk melakukan identifikasi berbagai media pembelajaran yang pernah dikembangkan untuk pembelajaran akuntansi. Jadi nanti coba dicari gitu ya, media apa saja yang pernah dikembangkan untuk membantu pembelajaran akuntansi. Apa yang perlu diidentifikasi? Yang pertama berarti deskripsi singkat terkait dengan media tersebut. Yang kedua, jelaskan bagaimana media itu digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk setiap media pembelajaran yang dipilih, nanti diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya atau keterbatasan masing-masing. Kemudian yang keempat, lakukan analisis, buat rekomendasi bagaimana setiap media itu bisa dioptimalkan dalam konteks pembelajaran akuntansi. Terkait dengan tugasnya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh iya, ini jumlah mahasiswanya 20 ya, berarti maksimal 4 orang, nanti ada 5 kelompok ya. Penentuan kelompoknya nanti silakan bisa didiskusikan sendiri. Jangan lupa ini deadline-nya adalah 1 minggu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, berarti kalau cukup, mari kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Sebelumnya saya punya quote, biar nambah semangat gitu ya. Kata-kata hari ini, betul. Jadi nanti bisa diupdate di ini ya, story ya. Oke, yang pertama, media pembelajaran memfasilitasi eksplorasi, mendorong rasa ingin tahu, dan mengembangkan keterampilan abad 21. Yang kedua, media pembelajaran bukan sekedar alat, tapi mitra dalam perjalanan pendidikan, membantu mewujudkan visi pembelajaran yang holistik dan juga inklusif. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri kelas hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa bersama, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mungkin tidak hari ini, tapi insya Allah akan bermanfaat di masa yang akan datang. Berdoa dipersilahkan. Oke, amin, amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian tadi cuplikan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Media dan Bahan Ajar Akuntansi sebagai persyaratan untuk memenuhi PDD UKT-PT Serdosmart 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.